Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Vicky Setiabudi dalam Sudut Istana, program yang menghadirkan informasi seputar kegiatan Presiden Joko Widodo beserta Kabinet selama sepekan akan kami hadirkan dalam Sudut Istana. Seluruh konten berita yang akan kami tayangkan bersumber dari channel YouTube Sekretariat Presiden. Langsung saja kita simak informasi utama kita kali ini. Presiden Joko Widodo meresmikan rumah susun Pasar Rumput Jakarta Selatan. Rusun juga dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Presiden menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo di sela-sela kesibukannya menyempatkan untuk menanam pohon mangrove bersama masyarakat di Desa Tritihlor, Kecamatan Jeruk Legi, dan juga melepas liarkan tukik di Pantai Kemiren, Kecamatan Cilacap Selatan. Kita ke informasi pertama pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo meresmikan rumah susun Pasar Rumput di Jakarta Selasa, Senin 20 September 2021. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pembangunan proyek ini dimulai sejak 2016 dengan biaya sekitar 970 miliar rupiah. Rusun juga dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Menurut Presiden, dengan keberadaan pasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lengkap, diharapkan ada banyak kemudahan bagi para penghuni dalam melakukan aktivitas ekonomi seperti berdagang dan menjalankan kegiatan ekonomi lainnya. Tahun di Pasar Rumput. Selama ini ada pandemi, pemasukan kurang lah. Itu karena pandemi, kita cuman tujuannya untuk rumah susun ini semoga pada belanja di bawah gitu. Tadi Bapak Presiden nanya saya bagaimana keadaan di sini. Saya bilang alhamdulillah sedikit-sedikit ada. Saya bilang gitu. Kamu pedagang udah lama belum? Udah, saya tahun 78 udah di sini, Pak. Saya udah senang di sini, saya bilang Pak. Oke, terus Bapak nanya saya ada apa nggak? Saya bilang belum ada apa-apa Pak. Kalau ini ada biaya tambahan apa nggak? Kata Bapak. Saya bilang belum, saya bilang gitu. Mudah-mudahan saya berharap pasar di sini supaya bisa ramai lagi. Rumah susun Pasar Rumput yang dilengkapi dengan kios pasar, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan parkiran yang dibangun sejak tahun 2016, hari ini sudah selesai dan siap untuk difungsikan. Rusun Pasar Rumput ini dibangun dengan biaya 970 miliar rupiah, menjadi istimewa karena dibangun dengan konsep mixed use development, yaitu tidak hanya rusun yang berfungsi sebagai hunian berupa 1.984 unit tipe 36 yang ada di lantai 4 sampai lantai 25, tetapi juga rusun ini dibangun di atas pasar dengan ratusan kios pasar dan los di lantai 1 dan lantai 2, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lengkap. Pada pagi hari ini saya resmikan Rusun Pasar Rumput beserta kios dan fasilitas Pasar Rumput Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik baja Hot Strip Mill 2 atau HSM PT Krakatau Steel Persero Tbk di Cilegon, Jawa Barat pada Selasa 21 September 2021. Presiden Joko Widodo berharap dengan beroperasinya pabrik ini, kebutuhan baja dalam negeri dapat dipenuhi. Presiden mengatakan konsumsi baja di Indonesia sangatlah besar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun terakhir, kebutuhan baja tanah air meningkat hingga 40%. Kebutuhan baja bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan berbagai industri, utamanya otomotif. Melihat besarnya kebutuhan ini, Presiden tidak ingin suplai baja hanya mengandalkan produk luar negeri. Oleh karenanya, Hot Strip Mill 2 diharapkan dapat mampu menekan angka impor sehingga memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proses produksi baja di Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel menggunakan teknologi modern dan terbaru. Teknologi tersebut bahkan hanya ada 2 di dunia, yakni di Amerika Serikat dan di Indonesia. Pabrik ini, kata Presiden, memiliki kapasitas produksi hot roll coil atau HRC sebesar 1,5 ton per tahun. Angka itu akan terus ditingkatkan hingga mencapai 4 juta ton per tahun. Jokowi pun berpesan agar PT Krakatau Steel menghasilkan kualitas produk yang tinggi yang tidak kalah dengan produk impor, sehingga mampu memenuhi kebutuhan industri tanah air dan bersaing di pasar regional serta global. Hari ini Bapak Presiden Jokowi berkenan untuk meresmikan pabrik Hot Strip Mill kedua Krakatau Steel. Produk yang dihasilkan adalah produk hot roll coil dan ini adalah grade otomotif dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun. Existing daripada produksi HRC di Krakatau Steel saat ini 2,4 juta ton sehingga total kapasitas yang dihasilkan menjadi 3,9 juta ton. Ya, tentu sangat penting kita mempunyai industri baja yang kuat. Dan memang Krakatau Steel sendiri beberapa tahun terakhir kita restrukturisasi terus supaya lebih sehat, lebih fokus, lebih efisien. Alhamdulillah kalau kita lihat kinerjanya yang selama ini 8 tahun berturut-turut itu rugi, sekarang sudah bisa untung 800 miliar. Nah, ini justru membuat semangat baru sehingga kita terus bisa meningkatkan daripada kapasitas dan juga investasi pabrik baru yang seperti di belakang kita ini. Ya pemirsa, masih di hari yang sama Presiden Joko Widodo terbang ke Serang, Banten. Tepatnya di SMA Negeri 4 Serang, Presiden Joko Widodo memantau pelaksanaan vaksinasi pelajar. Didampingi oleh Ketua DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Banten, serta Wali Kota Serang, Presiden Joko Widodo melakukan konferensi video bersama 2 sekolah yang juga melaksanakan vaksinasi, yakni SMA Negeri 1 Ciamas dan SMK Negeri 1 Cilegon. Kita simak bersama-sama pemirsa perbincangan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan kedua sekolah tersebut berikut ini. Saya senang sekali hari ini bisa melihat, bisa meninjau vaksinasi massal terutama untuk para pelajar di Provinsi Banten. Bersama saya juga Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan juga Pak Menteri Sekretaris Negara beserta Pak Gubernur dan Pak Wali Kota Serang. Saya ingin ke SMA 1 Ciamas, silahkan. Bahwa di Ciamas sudah melaksanakan vaksinasi massal bagi siswa-siswa SMA Negeri Ciamas. Berapa banyak, Pak? Berapa
berapa pelajar yang divaksin hari ini? Yang divaksin hari ini 307 siswa. Ini sisa karena sudah 2 kali kita melaksanakan vaksinasi massal bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Ciamas. Berarti sudah berapa persen yang sudah divaksinasi? Sudah 80%, Pak Presiden. Oh, bagus. Dan tatap muka sudah dimulai kapan? Alhamdulillah tatap muka sudah dimulai, sudah 2 minggu ini pelaksanaan tatap muka sudah dimulai di SMA Ciamas. Bagus. Terima kasih, terima kasih. Sekarang ke SMKN 1 Cilegon, silahkan. Pelaksanaan vaksin di SMKN 1 Cilegon, alhamdulillah pada hari ini secara massal target kami adalah 1.300 peserta, Pak. Yang terdiri 1.300. Iya, Bapak. Vaksinnya ada. Alhamdulillah ada, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Pak. Luar biasa. Bagus. Untuk pelaksanaan tatap muka kami sudah melaksanakan 2 minggu yang lalu, Pak, dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Jadi kalau pas tatap muka itu satu kelas diisi berapa orang? 50%, Pak. Jadi 18 siswa, Pak. Berapa jam setiap hari? Maksimal 4 jam kami, Pak. Oke, bagus. Saya kira bagus sekali di Provinsi Banten sudah dimulai pembelajaran tatap muka dan saya lihat vaksinasinya juga sangat gencar, prosentasenya juga sangat bagus. Segera saja yang masih belum diselesaikan sehingga seluruh sekolah di Provinsi Banten bisa semuanya tatap muka dalam keadaan yang aman karena sudah dilindungi oleh vaksin. Terima kasih semuanya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota di seluruh wilayah di Indonesia. Penyerahan sertifikat digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu 22 September 2021. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dari 124.120 sertifikat yang diserahkan, 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten kota yang menjadi prioritas pemerintah di tahun 2021. Selain itu, penyerahan sertifikat kali ini juga istimewa karena sertifikat-sertifikat tersebut berasal dari tambahan tanah baru dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Tidak hanya sertifikat, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait juga akan menyalurkan bantuan bagi para penerima manfaat reforma agraria untuk meningkatkan produktivitasnya. Bantuan-bantuan tersebut antara lain berupa modal, bibit, pupuk, hingga pelatihan. Presiden pun tidak lupa berpesan kepada para penerima manfaat reforma agraria untuk menjaga sertifikat tersebut dengan baik. Presiden tidak ingin sertifikat tersebut rusak, beralih fungsi, atau bahkan beralih kepemilikan. Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofyan Jalil, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Saya paham betul bahwa konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi Bapak Ibu sekalian, para petani dan nelayan, serta masyarakat dalam menggarap lahan. Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta, bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria. Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan. Ini merupakan hasil perjuangan kita bersama, perjuangan Bapak Ibu sekalian, yang juga melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil dan tentu saja juga
dari pemerintah. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo memantau pelaksanaan vaksinasi Merdeka yang digelar di kampus Institut Pertanian Bogor atau IPB Rabu 22 September. Dalam tinjauannya, Presiden meminta mahasiswa menggerakkan masyarakat di sekitarnya untuk ikut vaksinasi Merdeka, sehingga target pemerintah dalam mencapai kekebalan komunal dapat segera tercapai. Kalau awal-awal sih emang agak deg-degan ya, takut gimana. Tapi setelah udah ini ternyata emang biasa aja, maksudnya kayak suntik biasa aja gitu. Cuman mungkin deg-degannya karena banyak omongan dari sana-sini yang banyak negatif. Ya maksudnya simpang siur lah kayak gitu. Jadi deg-degannya sih gitu aja. Untuk perasaan setelah divaksin seperti suntik biasa, mungkin agak pegel dikit. Tadi deg-degan sih, tapi setelah disuntik udah nggak deg-degan. Kalau untuk harapan ke depannya, semoga ini kan vaksin ini akan terus berlanjut ya, kegiatan seperti ini. Ini adalah kegiatan yang bagus untuk bisa nantinya orang-orang yang mungkin dulunya masih takut-takut untuk vaksin, dia sekarang udah berani untuk vaksin, karena dengan vaksin ini kita bisa mengurangi tingkat adanya COVID-19 gitu. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi Sudut Istana akan kembali dengan informasi mengenai pidato di sidang umum PBB. Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya soal pandemi hingga perdamaian dunia. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sudut Istana. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya secara virtual pada sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman. Kita harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata. Kita tahu bahwa no one is safe until everyone is. Kemampuan dan kecepatan antar negara dalam menangani COVID-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata. Kedua, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antar negara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Ketiga, komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi. Keempat, kita harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus kita tegakkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara pintu ke pintu di Kampung Nelayan Sentolo Kawat,
Kabupaten Cilacap pada Kamis 23 September 2021. Presiden mengatakan, pelaksanaan vaksinasi secara pintu ke pintu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seneng karena udah bisa divaksin, terus rasanya itu kayak perih sedikit, agak pegel tangannya gitu tadi. Senang sih, soalnya kan kita kan belum tatap muka. Nah, kalau divaksin kan kita jadi bisa sekolah tatap muka. Harapannya semoga kedepannya bisa tatap muka, bisa sekolah lagi, ketemu sama teman-teman, terus sama guru-guru, biar bisa belajar lagi. Deg-degan, takut, campur aduk, tapi buat kekebalan tubuh kan vaksin. Juga saya suka vaksin di rumah loh, kan nggak ngantri sampai yang dapat kuota nggak dapat. Alhamdulillah saya malah tudor, ketemu lagi sama Bapak Presiden, suka dukanya gitu. Di luar agenda yang telah direncanakan, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri menaiki perahu rakyat untuk menyeberangi sungai demi menyapa warga secara langsung yang ada di seberang sungai. Presiden Joko Widodo naik perahu bersama 3 nelayan dan hanya didampingi oleh Komandan Grup A Pas Pampres, Anan Nurrahman. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo datang ke Desa Tritikulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, 23 September untuk menanam pohon mangrove bersama rakyat. Masih di Cilacap pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat di Desa Tritihlor, Kecamatan Jeruk Legi. Presiden menyebut bahwa rehabilitasi mangrove harus terus dilakukan, salah satunya untuk mengantisipasi perubahan iklim yang sedang terjadi di dunia. Jam 11 dulu kulo langsung teng lokasi mriki. Nggih. Dugi enjang. Nggih. Kaleres wonten tamu saking Jakarta. Sinten? Mboten ngertos dalane kulo Nggih. dugekaken mriki. Nggih. Terus sing saking Solo. Dugi sepriki kulo dereng tilem, Pak. Yang tilem? Nggih, saking bunga-bungae. Jokowi badhe rawuh Ngulong wilayah mriki. ketok ngantuk niki. Pancen kula ngantuk. Perintah yang oleh Bapak Presiden, seluruh jajaran termasuk bersama-sama masyarakat, mari kita lakukan penanaman sampai dengan 600.000 hektar sampai dengan di 2024. Jadi saya kira kuncinya adalah pemulihan lingkungan mengiringi pembangunan nasional kita. Mangrove itu manfaatnya satu untuk pencegahan ombak, terus abrasi, tempat pemijahan ikan, penyerap logam berat menjadi oksigen dan menetralisir air. Jadi target kita 33.000 hektar sampai akhir tahun. Terus tahun depan untuk 30, nah itu yang kebanyakan. Saya nggak suka terlalu gedabiah disebar itu.
konsentrasikan ke 3 toh. Tahun ini kita konsentrasi di mana? 3 provinsi. Berat, kita rampungin, rampung, pindah lagi ke 3 tempat provinsi. Rampung, ngontrolnya sulit kalau kita disebar seperti itu. Menurut saya, cara kerja saya biasanya gitu, fokus, rampungin, pindah. Mengakhiri kunjungan kerja di Cilacap, Presiden Joko Widodo melakukan kegiatan pelepasliaran tukik di Pantai Kemiren. Kita intip keseruannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Anda kembali lagi dalam Sudut Istana, pemirsa. Presiden Joko Widodo mengakhiri rangkaian kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap dengan melakukan kegiatan pelepasliaran tukik di Pantai Kemiren, Kecamatan Cilacap Selatan pada Kamis 23 September 2021. Melalui kegiatan tersebut, Presiden berharap kelestarian satwa penyu di tanah air dapat terus terjaga. Selain untuk menjaga kelestarian penyu, kegiatan pelepasan tukik juga dinilai dapat menciptakan ekosistem laut yang lebih sehat dan membantu menjaga keseimbangan lingkungan di pesisir pantai maupun laut Indonesia. Kegiatan kami yakni adalah upaya untuk menyelamatkan telur penyu dari perburuan masyarakat yang tadinya hendak dijual, hendak dikonsumsi, ataupun diperjualbelikan di pasar. Itu kita selamatkan telurnya untuk kita tetaskan. Supaya apa? Supaya penyu tetap lestari. Kita ingin menciptakan ekosistem laut yang sehat, serta menjaga keseimbangan lingkungan di pesisir pantai dan pesisir laut kita. Ya, itulah pemirsa rangkaian informasi atau rangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo selama sepekan terakhir. Dan informasi tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam Sudut Istana pekan ini. Jangan lupa terus saksikan Sudut Istana setiap minggu pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah hanya di channel YouTube Pemerintah Desa Bukit Raya. Saatnya saya Vicky Yustiabudi pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Sampai jumpa.